Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Dan kali ini ada bintang tamu, namanya Neng Zuka, ya, Zulaika Aulia Ramadhani. Ini adalah ponakan tercinta. Apa kabar Neng hari ini? Hari ini Neng mau ceramah. Hari ini Neng mau ngaji, Mama. Uminya lagi masak, jadi kita belajar di sini ya. Oke, sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini kabarnya sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya yang cantik dan ganteng, yang soleh dan solehah, hari ini saya akan membahas tentang kata hikmah aja ya. Jangan pedulikan puji celah makhluk ya. Nah, mungkin kalau bagi orang yang masih awam, hal ini akan sulit diterima ya. Tapi kita belajar berbenah aja, karena memang hal ini rentan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama memang sekarang itu kan zamannya medsos, ya kan, zamannya saling dari status-status gitu kan. Kadang-kadang statusnya untuk siapa, yang tersinggung siapa, gara-gara statusnya apa gitu kan, jadi orang lain kena dampaknya, padahal tujuannya itu untuk ke siapa gitu kan, dan itu sudah umum terjadi gitu kan. Nah, di sini kita perlu mempersiapkan mental menghadapi kehidupan akhir zaman yang serba digital, karena memang era digital ini apa aja mudah diekspos dan mudah terekspos gitu kan. Nah, jadi memang ini pelajaran agak terlalu tinggi ya, maksudnya untuk golongan orang awam terlalu tinggi. Namun ini sangat dibutuhkan untuk era zaman now gitu kan, era zaman sekarang gitu. Karena memang kalau kita kurang mental, kurang siap mental, kurang siap hati kita itu untuk menghadapi kenyataan hidup, kita itu akan menjadi orang yang terbelakang. Artinya orang yang terbelakang ini ya hidupnya itu masih belum berbenah gitu ya. Karena memang saya di sini tentang spiritualitas, tentu apapun keadaan zaman ini saya akan membahas tentang batiniah atau tentang spiritualitas. Karena memang kita zaman apapun judulnya, tetap batin kita juga harus siap nggak siap menghadapinya gitu. Karena memang lahir dengan batin ini kan bersatu gitu kan. Jadi misalkan lahir membaca postingan, lahir menulis postingan, lahir membaca apapun gitu atau menghadapi apapun, batin kita pun ikut menghadapi, karena lahir dan batin tetap menyatu gitu kan. Nah, contohnya gini, sesuai judul tadi ya, jangan pedulikan puji celah makhluk. Nah, jadi di sini kita itu berbenah hati, berbenah batin, bagaimana caranya agar tidak mudah ke trigger atau tersulut emosi atau tersinggung dengan kata-kata orang lain. Jadi yang kita benahi itu bukan status orang lain. Kita tidak akan bisa mencegah orang lain mau nulis atau mau memposting status apapun gitu kan, karena ya itu hak mereka. Namun di sini adalah batin kitanya itu yang harus kita persiapkan. Nah, judulnya jangan pedulikan puji celah makhluk. Memang ada beberapa golongan di dunia ini yang menghadapi pujian dan celaan ataupun hinaan itu. Ada 3 golongan juga sama ya. Jadi ada yang dipuji
kalau dipuji jangan dulu deh, yang dicela aja ya, yang dicela atau yang dihina gitu. Ada memang dia tidak menerima gitu, tidak menerima kenyataan kalau dihina, karena memang hinaan itu tidak sesuai dengan jalan hidupnya gitu, atau cenderung lebih kepada fitnahan gitu kan. Namun apalah daya jika celaan itu terjadi gitu kan, terjadi kepada kita gitu, apa yang kita rasakan dan apa yang akan kita sikapi gitu dengan menghadapi celaan tersebut atau hinaan tersebut gitu kan, baik entah dalam postingan atau itu sedang misalkan hinaan langsung dari orang lain misalkan. Nah itu memang ada golongan yang tidak menerima kenyataan atau dia benci dihina, jadi dia akan balik menghina ya, akhirnya perang status atau jadi perang kata-kata gitu, baik entah apa, baik dalam omongan nyata ataupun dari postingan gitu kan, atau ya kita sesuaikan aja lah dari postingan gitu, jadi perang sosmed gitu kan, ada istilah perang sosmed gitu. Itu banyak sekali ya yang apa, yang masih orang-orangnya itu ya masih di situ gitu, jadi saling hina menghina, saling caci mencaci, saling maki memaki gitu kan. Padahal kan ya seharusnya kalau memang kita sudah menjadi seorang salikin atau sudah menjadi seorang muridin ya di jamaah-jamaah majelis toriko ataupun non toriko, ya kita masa mau di situ-situ aja gitu kan batinnya gitu. Nah jadi meningkat lagi, ada yang golongan kedua, mereka mendapatkan hinaan atau celaan atau makian, dia akan biasa-biasa aja, senyumin aja katanya gitu kan, jadi biasa-biasa aja gitu, anggap aja ya memang ya udahlah gitu, udah nggak aneh, memang itu zamannya seperti itu, tapi ditanggapi dengan masa bodoh. Nah ini keadaan batinnya itu lebih baik dari yang pertama, dari yang saling hujat menghujat, dari yang saling caci mencaci, maki memaki atau hina menghina ya. Jadi orangnya masa bodoh gitu, bodoh amat gitu, tapi masih ada disertai dengan rasa benci atau rasa dengki, tapi masa bodoh gitu, udah tidak mempedulikan lagi gitu kan, paling ngebales kalau sudah keterlaluan saja, kalau belum keterlaluan dia nggak bales. Nah itu lebih baik keadaannya ya. Namun ada lagi yang golongan yang ketiga. Nah, kalau golongan yang ketiga ini menghadapi celaan, pujian atau apapun, hinaan gitu kan, atau maki-makian gitu, atau fitnah-fitnahan atau apapun jenis kejelekan dari orang lain, baik dari kata-kata ataupun postingan, orang ini akan bersyukur gitu, menerima kenyataan dan bersyukur. Jadi bersyukur, jadi ya memandang ya udahlah, memang itu ujian saya, Allah sedang menguji saya gitu kan, apakah saya termasuk orang yang kufur nikmat, yang balas membenci, balas menghina, ataukah saya bersyukur untuk perbaikan saya ke depan untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi intinya segala sesuatu itu selalu kebanyakan terbagi ke dalam 3 golongan. Yang manakah kita pada saat menghadapi postingan-postingan atau kata-kata celaan itu, ini cantik banget ini. Ya, jadi intinya yang manakah hanya hati kita masing-masing yang tahu ya, di manakah posisi kita gitu. Termasuk orang yang selalu balas menghina, masa bodoh, abaikan saja, atau termasuk orang yang bersyukur menghadapi celaan atau hinaan atau pujian atau apapun itu dari orang lain. Oke, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.